Susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran, bisakah bawa Indonesia emas 2045? Tapi pertanyaan kritisnya adalah dari mana sumber dananya? Nah ini bagaimana caranya sekarang pemerintah itu harus mengawasi hal ini dan memberikan atau melakukan program anti korupsi dengan efek jerah. Nah, kalau ini dilakukan, percayalah Pak Prabowo akan menjadi presiden luar biasa. Siapa sih, ya hal sederhana saja, siapa sih nggak pengen sesuatu yang gratis gitu, apalagi ini makan siang susu gitu misalnya di sekolah, apalagi misalnya dibagikan ibu hamil gitu misalnya juga disentuh. Ini kan program yang memang menjadi kebutuhan dan populis. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali bincang-bincang ngobrol santai dengan Mr. Puisi tentang program dari kubu Prabowo Gibran yang sebenarnya luar biasa, tentang rencana akan membagikan susu dan makan siang gratis bagi anak-anak, termasuk juga bagi kaum yang membutuhkan itu. Nah, tapi ini menjadi pertanyaan nanti seperti apa juga anggarannya, sumber dananya, dan implementasinya. Tapi sebelum itu kita bahas, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, hari ini topik kita adalah susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran, bisakah bawa Indonesia emas 2045? Tapi pertanyaan kritisnya adalah dari mana sumber dananya? Nah ini saya bacakan dulu sedikit, ada berita terbaru Mr. Puisi soal anggaran itu diklaim atau diprediksi menyentuh 1 triliun per hari. Jadi kalau ada setahun itu hampir 365 triliun atau mendekati 400 triliun dalam setahun. Ini statement dari Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, yang menyebut hampir 83 juta warga akan menerima manfaat dari anak SD, SMP, balita maupun juga ibu hamil. Nah, bagaimana menurut Mr. Puisi? Ini merupakan program yang baik ya. Tetapi yang paling penting nanti bagaimana pelaksanaannya. Yeah. Nah, percaya nggak nanti dalam debat politik pasti ini akan menjadi pertanyaan topik yang biasa ditanyakan. Pertanyaan dari kubu nomor 1 dan nomor 3, Anies dan Ganjar. Nah, nanti Pak Prabowo itu harus bisa menyiapkan jawaban yang tepat dan masuk akal. Yeah. Karena bagaimana caranya implementasinya itu bagaimana? Membagikan susu dan makan siang gratis, budget kurang lebih 1 triliun per hari. Ya, dan tadi ada 83 juta warga yang sesar, mungkin data sementara lah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana sistemnya? Nah, hendaknya dibuat sebuah sistem dengan teknologi, jangan sistem manual. Kalau dengan sistem manual, hal ini akan menyebabkan masalah yang besar nantinya. Sistem teknologi sekarang harus sudah dirancang. Bagaimana sistem distribusi, sistem pembelian dengan e-commerce, mungkin pemerintah langsung membelikan, kemudian setiap desa itu dipantau dengan teknologi. Nah, itu tadi yang sebelum kesana mungkin yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan melaksanakan program ini? Di bawah kementerian apa? Kemudian apakah program ini misalnya dalam bentuk fisiknya makan siang gratis itu didatakan dari pusat atau di masing-masing daerah? Apakah ada penunjukan? Apakah ada perusahaan yang ditunjuk? Apakah badan? Apakah siapa? Gitu. Nah, ini mungkin akan ada nanti Menteri Teknologi. Nah, Menteri Teknologi yang akan mengawasi distribusi mengenai susu dan makanan ini. Berikut juga akan mengawasi produksi batu bara, nikel dan lain-lain. Nah, harusnya kita usulkan nanti siapapun yang menang, apabila ini bisa dilakukan distribusi makanan susu itu harus diawasi dengan teknologi. Kalau sistem manual nanti untuk memberantas korupsi di bidang lain akan terjadi lagi korupsi di bidang distribusi. Nah, belum lagi tadi kalau Mr. Puisi menyinggung soal korupsi kan, oke, soal implementasi banyak hal yang masih perlu kita pikirkan. Tapi kan ketika program ini dilaksanakan, tetap saja akan ada potensi di korupsi. Kita nggak bilang di korupsi, tapi kan ada potensi. Dalam program apapun pasti ada potensi. Itulah ada program teknologi.
Jadi pemerintah harus memasang dan pemantau di seluruh Indonesia, dipantau berapa jumlah susu yang dikasihkan, siapa dikasihkan juga harus dipantau. Nah, kalau seperti dulu lakukan pembagian beras sembako, bahwa tiba-tiba berasnya busuk di Tanjung Priok, ataupun tidak sempat dibagi waktu COVID kalau nggak salah. Ya, belum lagi ya benar, belum lagi nanti saya membayangkan bagaimana saya nggak bilang keruwetan ya, tapi kompleksitas gitu, kompleksitas program ini sampai di masyarakat. Kemudian tadi ketika bicara potensi korupsi kan jangan sampai misalnya harga satu paket makan siang dan susu anggaplah misalnya 30.000 atau 40.000, tapi di markup misalnya itu 100.000, atau kalaupun tidak di markup secara kualitas dikurangi sehingga ada margin di sana. Ini bagaimana? Justru itulah saya bilang dengan teknologi. Kalau dalam procurement pembelian di Pemda itu dengan ada e-katalog, ini kita bikin e-katalog untuk program susu makan siang ada di sini. Oke. Itu mudah, tetapi sekarang bagaimana caranya? Sekarang pemerintah itu harus mengawasi hal ini dan memberikan atau melakukan program anti korupsi dengan efek jerah. Nah, kalau ini lakukan, percayalah Pak Prabowo akan menjadi presiden luar biasa. Dan bagaimana mencari pendanaannya, mungkin mereka sudah punya perencanaan yang matang bagaimana mungkin dari sektor perpajakan atau sektor efisiensi dan lain-lain. Nah itu kita juga ingin dengarkan, dan kemungkinan ini akan di debat berikutnya ini pasti akan disinggung karena hal ini sangat peka sekali. Dan apabila salah menjawab, ini berbahaya, justru akan menjatuhkan Pak Prabowo itu sendiri. Ya, makanya mudah-mudahan diskusi pagi ini bisa memberikan pencerahan ataupun memberikan informasi. Nah, itulah salah satu cara untuk menghindari korupsi pembagian susu dan makanan ini. Nah, sampai nasi bungkus kan harus ada fotonya. Ada fotonya, ada harga satuannya, masuk dari katalog, kemudian langsung susunya susu apa, berapa harganya, ya kan, merek apa, dan itu dipantau dengan teknologi. Itu mudah kalau ada teknologi. Nah sekarang kan pemerintah itu sebelum ada teknologi, pemerintah juga dibohongi oleh para eksportir, ya kan. Misalnya untuk ekspor batu bara, produksi batu bara hari ini berapa? Kemudian kalau ada teknologi dipantau 24 jam. Nah sekarang harus mencari orang-orang yang memantau teknologi, orang-orang yang jujur. Nah tadi Mr. Puisi menyinggung soal anggaran ya, artinya bagaimana celah-celah untuk membiayai program ini, karena tadi disinggung bahwa program ini membutuhkan biaya 1 triliun per hari. Jadi kalau setahun 365 paling tidak, ya mendekatilah di angka 400 triliun. Pertanyaan saya, mungkin ada masukan juga dari Mr. Puisi, dari sisi mana ini bisa dioptimalkan untuk pendanaan? Karena kalau dari TKN Prabowo Gibran, Dewan Pakarnya Panji Irawan mengatakan itu bisa banyak hal yang misalnya bisa digunakan, termasuk dari sisi optimalisasi penerimaan, kemudian menekan kebocoran-kebocoran teks atau pajak. Nah itu belum lagi juga mengoptimalkan penerimaan non pajak. Nah, bagaimana kalau pandangan Mr. Puisi? Sektor-sektor apa yang bisa dioptimalkan, atau tadi dalam konteks korupsi misalnya ditutup sehingga uang ini ada minimal 365 triliun atau 400 triliun setahun untuk program ini? Sangat memungkinkan ini satu efisiensi pengawasan dengan tambang-tambang. Misalnya apa? Pajak ekspor itu kalau kita awasi, mungkin kebocoran pada ekspor itu kan sangat besar. Coba kita awasi dengan teknologi, kemudian belum lagi hilirisasi. Nah, dari efisiensi tambahan pajak ekspor dari hilirisasi mungkin itu dana itu nggak terlalu besar. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh Pak Prabowo nanti. Mampukah meyakinkan masyarakat itu untuk mendapatkan dana dari mana, dan cara distribusi untuk tidak terjadi korupsi itu bagaimana? Kalau saya tadi usulkan kalau distribusi dengan teknologi, kemudian untuk mendapatkan pajak ekspor juga dengan teknologi, semuanya dengan teknologi, efisiensi, tidak ada kecurangan perpajakan, terutama untuk pajak ekspor
fosil Yeah. dan lain-lain, kelapa sawit dan lain-lain. Kemudian sekarang pajak ekspor dan hasil yang akan didapatkan udah hilirisasi yang sedang dahsyat-dahsyatnya. Apakah ini sudah dipikirkan? Apakah sudah ada sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak ada kebocoran? Kalau sistem ini dilakukan, masalah pembagian makan dan susu pada masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, nah sekarang kita kembali kepada sebenarnya esensi atau urgensi dari program ini gitu. Apakah memang ini, saya rasa ini program yang populis ya. Artinya tentu tim Prabowo Gibran ini butuh program-program yang membuat masyarakat menoleh. Nah kalau saya sekilas melihat programnya dari sisi Anies gitu misalnya, itu kan lebih kepada program-program yang menurut saya bukan abstrak sih, tapi saya melihat sense populisnya lebih sedikit dibandingkan dengan program yang diusung oleh Pak Prabowo, khususnya konteks ini. Susu dan makan siang gratis ini kan real, dan bagi masyarakat di pedesaan saya sempat diskusi, ngobrol-ngobrol singkat lah, nanya, Pak, Bu, setuju nggak ada program ini makan siang gratis pembagian susu? Mereka mayoritas sangat antusias gitu. Siapa sih, ya hal sederhana saja, siapa sih nggak pengen sesuatu yang gratis gitu, apalagi ini makan siang susu gitu misalnya di sekolah, apalagi misalnya dibagikan ibu hamil gitu misalnya juga disentuh. Ini kan program yang memang menjadi kebutuhan dan populis, tapi kan pertanyaannya secara substansial, apakah memang program ini dibandingkan dengan misalnya harus ada kebutuhan anggaran 365 atau 400 triliun dibanding dengan manfaat yang didapatkan, sebanding nggak gitu? Manfaatnya nanti baru ketahuan mungkin 2045. Sekarang bayi melahirkan tahun ini, 2045 mereka berumur 21 tahun. Nah pada saat itu orang-orang di desa yang tadinya tidak susah makan, jangankan susu, makan pun mereka mungkin hanya pakai garam atau ada yang hanya makan seadanya gitu kan. Nah kalau ini yang terjadi, nanti akan ada anak-anak pintar umur 20 tahun dan 21 tahun di Indonesia emas. Di Indonesia, pada saat itulah anak-anak ini yang akan menjadi kader-kader bangsa ini, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai otak cemerlang seperti apa yang dilakukan oleh India saat ini. India kenapa bisa juga orang yang cerdas? Karena sudah ada pembagian bukan sembako, pembagian susu dan makanan di sana sudah sejak lama. Nah sehingga India ini orang masyarakatnya banyak orang-orang pintar yang berwawasan teknologi di sana. Nah, kalau ini yang terjadi, makanya akan ada orang masyarakat yang berumur 20 tahun yang akan lumayan pintar, ya. Kemudian ditambah lagi anak-anak orang kaya menengah ke atas ini juga, kalau digabung, maka saat itu akan banyak orang-orang yang pintar untuk menjadi pengganti para pemimpin bangsa ini ke depan. Karena ini kan butuhkan tidak hanya 20 tahun, bukan 100 tahun mungkin untuk menjadikan bangsa Indonesia seperti Singapura. Betul, tidak gampang. Karena apa? Kita terdiri dari banyak pulau yang belum berintegrasi keseluruhan, sehingga sekarang dibutuhkan memang infrastruktur yang sangat masif. Ya, yang menarik sebenarnya kan Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa program makan siang gratis dan pembagian susu gratis ini kan sudah terimplementasi juga di banyak negara. Nah, kalau menurut beliau di hampir 76 negara. Cuma kita belum tahu ya artinya seperti apa kalau di negara lain itu rasionalitas program ini, kemudian kesuksesan efektivitas kesuksesan program ini seperti apa. Nah, tapi secara nalar logika saja, ada logika sederhana kan, kalau kita menganggap memang program ini penting, tapi kan tadi yang pertanyaan esensialnya, dengan 400 triliun hampir atau 365 lah minimal, sebanding dengan manfaat. Tapi Mr. Puisi tadi sudah menjawab akan ada manfaatnya, mungkin nggak sekarang, manfaatnya 20 tahun ke depan di Indonesia emas. Tapi itu kan kita juga perlu mengukur program ini dalam konteks sekarang gitu. Jadi tidak hanya bisa kita berpikir, oh nanti manfaatnya nanti, tapi kan
sekarang ini juga apa yang bisa menjadi ukuran bahwa program ini berhasil atau tidak gitu. Dan tadi soal 76 negara mungkin tim Pak Prabowo belum menyampaikan di 76 negara itu seperti apa implementasinya, seperti apa kesuksesannya, sehingga kita punya benchmark termasuk dalam konteks tadi lebih detail soal penyaluran, pengawasan dan sebagainya. Nah, kalau memang dalam 5 tahun ini sukses, baik faktor pendanaannya dari mana sukses, kemudian pengawasannya juga cukup bagus dan sulit untuk dikorupsi, kemudian penegakan hukum bagi orang-orang korupsi ini lebih tegas dilakukan, dan betul-betul mungkin saja ada hukuman mati. Ini kan masalah bantuan sosial juga. Nah, kalau ini dilakukan dalam 5 tahun ini sukses mengamankan masalah ini, mungkin untuk presiden berikutnya akan terus mengikuti sampai Indonesia emas. Nah, kalau itu bisa dilakukan, percayalah Indonesia tidak akan gagal menjadi bangsa Indonesia yang maju nanti sebagai negara kelima terkaya ataupun termaju di dunia. Gitu. Ya, dan ini mungkin saya sedikit mengutip data dari World Food Program tahun 2022 bahwa sudah ada 118 negara yang memiliki kebijakan makan siang gratis. Sebanyak 37 negara adalah diantara negara ekonomi menengah. Nah, ini kemudian laporan ini menyebut bahwa program makan siang gratis ini yang menarik mungkin, program makan siang gratis akan mendorong keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, makan siang gratis ini dinilai dapat menjamin anak-anak ternutrisi dan siap untuk belajar. Di seluruh dunia ada 418 juta anak yang mendapatkan program makan siang gratis. Nah, contohnya di India, program ini sejak 1995. Jadi sudah 20 tahun lalu ya, hampir 30 tahun malah. Ya makanya orang-orang India yang umur 17 sampai 20 tahun menguasai pekerja seluruh dunia, terutama di bidang teknologi. Oke, saya lagi kan dulu Mr. Pusi. Menurut data World Food Program ini, cakupan makan siang gratis di sekolah dasar di India mencapai 55%. Kemudian beliau bilang, nah ini dipicu oleh persoalan stunting. Nah ini tadi kalau Mr. Pusi bilang dampaknya terlihat 20 tahun ke depan, mungkin benar karena India memulai sejak tahun 1995. Nah mungkin sekarang baru mereka menuai hasilnya. Nah ini berdasarkan data-data tadi, laporan tadi, bagaimana Mr. Pusi? Karena ternyata program ini sudah ada di banyak negara, bahkan disebutkan negara-negara yang berekonomi menengah rendah pun sudah memulai program ini, tapi kok Indonesia baru sekarang gitu. Justru banyak sekali yang masyarakat mengalami stunting itu, maka justru yang didengungkan mulai dari anak muda ini, seorang anak muda cawapres Pak Prabowo itu selalu tuh berdengung-dengungan mengenai stunting. Nah, karena kebetulan Mas Gibran ini kan juga sedang teknologi. Kemudian mungkin nantinya akan dibentuk Kementerian Teknologi yang bisa mengawasi bukan hanya pembagian makanan, mengawasi keseluruhan potensi-potensi yang mendapatkan pajak ataupun hal-hal lain yang potensi banyak kebocoran. Makanya percayalah, kalau ini didengar oleh calon presiden, maka akan ada Kementerian Teknologi. Oke. Jadi ya kalau memang tadi saya tegaskan bahwa ini kebijakan yang populis, tapi memang perlu diberikan penjelasan yang tadi ilmiah juga lah, bahwa memang ini tidak hanya di Indonesia, sudah negara lain. Mungkin juga nanti Pak Prabowo timnya itu mungkin bisa datang ke India lah, studi banding dulu lah. Studi banding bagaimana caranya biar tidak ada kebocoran. Ya mungkin sebelum ini masukan dari kita Mr. Puisi Live, tim TKN Pak Prabowo Gibran, dengarlah masukan kami. Mungkin kalau sebelum debat nanti, sebelum ini dibabat habis oleh tim lawan, studi banding tadi saya sepakat dengan Mr. Puisi, studi banding ke India sehingga detail tahu bagaimana program di sana, dan itu digunakan mungkin tidak plug 100% di copy paste, tapi minimal sebagai sebuah ilustrasi seperti apa program ini dijalankan nantinya kan begitu. Saya yakin mereka menggunakan teknologi pengawasan. Oke, itu kuncinya. Oke, Mr. Puisi, terima kasih sudah sharing dengan kita, ini menarik. Saya sebenarnya
kalau Pak Prabowo terpilih ini mudah-mudahan anak saya dapat ini Pak. Karena anak saya sekarang umurnya 2 tahun. Nah, nanti kalau TK atau SD dapat susu makan siang gratis, lumayan lah mengurangi budget untuk beli susu kan begitu. Oke, kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.